Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa memaparkan kembali materi tentang belajar dan pembelajaran, dan semoga mahasiswa juga dalam keadaan sehat semuanya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mencoba membahas, mendiskusikan tentang hakikat belajar dan juga hal-hal yang terkait dengan belajar, antara lain eh, bagaimana pengetahuan dan rasa ingin tahu, serta pandangan filosofis tentang belajar. Nah, sekarang untuk pertemuan ketiga, kita akan lebih fokus lagi terkait dengan belajar, di mana nanti akan kita bahas terkait teori, salah satu teori yang membahas belajar itu sebenarnya apa dan belajar itu bagaimana, serta sedikit contoh nanti akan dibahas di pertemuan ini. Belajar menurut teori yang akan kita bahas dan penerapannya di kelas itu seperti apa. Oke, nah, eh, hal-hal yang mengenai pembahasan tentang belajar itu biasanya disebut dengan teori belajar. Secara lebih spesifik, teori belajar itu adalah paradigma atau pandangan mengenai bagaimana manusia itu belajar. Secara umum, teori belajar yang banyak berkembang antara lain teori belajar behaviorisme, kognitivisme, sosiokognitif, dan yang terakhir adalah konstruktivisme. Nah, di luar empat teori ini ada beberapa teori yang lain. Nanti antara lainnya itu teori belajar humanisme, terus kemudian Gestalt, dan juga ada yang menyebut teori konektivisme. Tetapi yang banyak berkembang dan berpengaruh di dunia pendidikan antara lain ada empat ini yang dasar. Teori belajar itu berkembang serta memiliki karakter masing-masing. Dan juga teori belajar itu memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tiap-tiap teori belajar itu saling melengkapi. Tidak ada teori belajar yang lebih baik daripada teori belajar yang lain secara keseluruhan. Yang ada adalah teori belajar itu memiliki pandangan yang berbeda terkait proses belajar. Teori belajar mampu menjelaskan dari aspek tertentu, namun bisa jadi tidak bisa menjelaskan aspek proses belajar yang lain. Jadi saling melengkapi antara tiap teori belajar. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan ketiga kali ini adalah teori behaviorism. Teori behaviorism ini eh, beberapa tokohnya adalah Pavlov, Thorndike, dan Skinner. Dan juga ada yang menyebutnya, dan juga yang melakukan teori behaviorisme ini, yang mencetuskan antara lain adalah Watson juga, selain ketiga orang ini. Tuh, jadi ada Pavlov, Thorndike, Skinner, dan Watson. Menurut Thorndike, behaviorism itu adalah teori belajar yang hanya fokus pada perilaku yang diharapkan muncul dan teramati sebagai hasil belajar. Jadi hasil belajar itu ditandai dengan adanya perubahan perilaku yang tampak. Fokusnya di situ, behaviorism, yaitu perilaku. Itu kata kuncinya ada di situ. Nah, di teori belajar behaviorism ini tidak hanya berupa satu teori saja, tetapi ada teori-teori lain yang mendukung teori belajar behaviorism ini. Jadi di dalam behaviorisme ini ada beberapa teori lain yang nantinya akan mendukung bangunan dari teori belajar behaviorisme ini. Definisi. Kita kembali lagi ke definisi teori belajar modern paling pertama dalam psikologi pendidikan, di mana menjelaskan bahwa respon atau perilaku yang ditujukan oleh perilaku tadi hanya muncul jika ada stimulus yang tepat dan berulang. Fokusnya adalah pada tingkah laku atau respon, bukan pada proses
penalaran ataupun konstruktivisme. Berfokus pada hal ini dan bukan pada penalaran itu bukan berarti mengabaikan proses penalaran dan atau konstruktivisme pengetahuan, tapi fokusnya saja yang lebih fokus di mana gitu. Kemudian kelemahan, tidak bisa mengukur sesuatu yang kompleks seperti proses berpikir manusia. Hal ini karena ya fokusnya itu hanya di perilaku yang tampak saja, prosesnya tidak eh, menjadi fokus dari teori ini. Karakteristiknya antara lain adanya stimulus dan respon. Contohnya adalah reward penghargaan, kemudian reinforcement yaitu penguatan, kemudian ada punishment yaitu hukuman. Nah, behaviorisme menurut teori ini belajar adalah sebuah perubahan pada perilaku individu yang berasal dari adanya stimulus. Gitu. Jadi diberi stimulus dulu, orang harus diberi stimulus yang sesuai. Siswa harus diberi stimulus yang sesuai agar menunjukkan perilaku yang tepat. Nah, itu yang dikatakan belajar oleh behaviorisme. Perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan bukan termasuk belajar. Ya, ini ada catatan lagi yaitu perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan. Manusia kan mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Nah, perubahan yang diakibatkan oleh pertumbuhan itu bukan termasuk belajar. Contohnya adalah seperti ini perilaku yang dimaksud. Contoh yang termasuk belajar menurut teori behaviorisme. Bayi yang sudah bisa berjalan itu contoh belajar ya. Bayi itu kan walaupun berjalan itu diiringi oleh pertumbuhan, tetapi dalam proses pertumbuhan kan bayi itu kan diajari untuk dititah, kemudian naik ke yang namanya apa itu kereta bayi itu, kemudian dia kan berjalan. Nah, itulah walaupun tambah umur memang tambah bisa berjalan, tetapi kan itu tergantung juga dari latihan bayi itu. Bahkan berjalannya bayi itu kan berbeda-beda umurnya. Ada yang 10 bulan, anak saya 10 bulan sudah berjalan dulu. Kemudian anak yang kedua 13, 12, 13 bulan sudah berjalan. Bahkan mungkin ada yang lebih dari itu atau kurang dari 12 bulan itu dimungkinkan karena ada proses belajar di situ walaupun seiring adanya pertumbuhan. Selanjutnya, anak yang takut melihat dokter atau bidan yang akan mengimunisasi. Nah, ketika pengalaman pertama melihat dokter atau bidan, nah itu kan, wah tidak apa-apa ini siapa gitu, mungkin ya cuma takut. Kemudian ternyata diimunisasi, disuntik. Nah, itu kan nangis sakit. Kemudian di kesempatan imunisasi yang kedua, ketiga dan seterusnya mungkin ketemu atau ke suasana puskesmas, kemudian ketemu orang yang berpakaian seperti dokter, itu kan akan takut. Nah, kadang kan anak kecil takut bidan, takut dokter gigi. Nah, itu yang disebut eh, termasuk belajar atau termasuk perubahan perilaku dari teori behaviorisme. Kemudian contoh yang bukan belajar yaitu ketertarikan terhadap lawan jenis. Ini kan lebih ke perkembangan psikologi dan seksual ya. Jadi itu bukan termasuk belajar. Jadi tidak perlu stimulus atau tidak perlu belajar itu sudah timbul eh, adanya ketertarikan terhadap lawan jenis. Kemudian seperti ini. Seorang anak mengetahui bermacam cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, ini bukan termasuk belajar menurut teori behaviorisme. Jadi mengetahui bermacam cara, ya, bukan melakukan pengubahan pecahan, tetapi tahu bagaimana cara untuk mengubah. Jadi lebih ke pengetahuan terkait prosedural. Nah, pengetahuan prosedural ini tidak dibahas oleh teori behaviorisme. Teori behaviorisme itu tidak ke proses, tetapi ke hasilnya. Jadi kalau seorang anak tahu cara bermacam cara itu bukan termasuk perubahan perilaku menurut teori behaviorisme.
ada teori lain yang mengcover hal ini, proses ini. Nah, jenis pandangan dalam teori belajar behaviorism yaitu ada dua sebetulnya secara garis besar, yaitu pengkondisian klasik dan pengkondisian operan. Hukum efek ini termasuk di pengkondisian operan. Jadi ada classical conditioning dan juga operan conditioning. Secara garis besar ada dua itu. Hukum efek termasuk di pengkondisian operan. Nah, kita bahas yang pertama, pengkondisian, kebalik ini slide-nya. Pengkondisian klasik, tokohnya adalah Pavlov. Pengkondisian klasik atau classical conditioning itu menjelaskan belajar sebagai sebuah pasangan dari respon otomatis terhadap stimulus baru. Nah, bagaimana ini maksudnya? Kita akan bahas dengan menggunakan eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov, yaitu menggunakan anjing. Jadi ini di before conditioning. Di sini ada uraian. Stimulus tak dikondisikan, ada unconditioned stimulus. Unconditioned stimulus di sini adalah daging. Kemudian ada unconditioned respon. Stimulus tak dikondisikan itu adalah sebuah stimulus yang menimbulkan respon tertentu. Sebuah stimulus yang menghasilkan respon psikologis dan atau emosi secara otomatis. Nah, ini perlu digarisbawahi, respon psikologis atau emosi secara otomatis ya. Daging ini mengakibatkan respon otomatis anjing tadi berupa air liur yang keluar di sekitar lidah anjing. Nah, daging ini berupa stimulus tak dikondisikan. Responnya disebut dengan respon tak dikondisikan. Contohnya ini, pemberian semangkuk daging unconditioned stimulus pada anjing menyebabkan anjing mengeluarkan air liur. Nah, keluaran air liur tadi yang disebut dengan respon tak dikondisikan, unconditioned respon. Ini sebelum conditioning. Nah, respon tak dikondisikan, sebuah perilaku yang timbul secara otomatis oleh sebuah stimulus. Respon otomatis terhadap sebuah stimulus yang tak dikondisikan. Ini pengertiannya tadi. Ini contohnya pengulangan dari slide sebelumnya. Di sini sudah saya beri keterangan bahwa anjing yang mengeluarkan air liur tadi yang keluar itu disebut dengan unconditioned respon. Lanjut. Nah, stimulus netral, kita belajar tentang istilah-istilahnya terlebih dahulu ya di pengkondisian klasik. Stimulus netral, stimulus yang tak memberikan efek tertentu terhadap respon tertentu. Nah, ini ada bel. Nah, bel ini ternyata tidak menimbulkan respon dari anjing, sehingga bel ini disebut dengan stimulus netral. Nah, bel lonceng yang dibunyikan tidak menarik perhatian anjing. Karena tidak tertarik, maka bel tadi disebut dengan stimulus netral, enggak ada respon dari si anjing gitu kan ya. Makanya disebut seperti itu, netral stimulusnya. Nah, sekarang kita ke pengertian selanjutnya. Stimulus dikondisikan. Nah, stimulus dikondisikan itu maksudnya adalah sebuah stimulus netral sebelumnya yang membangkitkan sebuah respon tertentu setelah dipasangkan dengan sebuah stimulus tak terkondisikan. Nah, ini kan bel tadi statusnya kan stimulus netral. Nah, ketika stimulus netral dipasangkan dengan stimulus tak terkondisikan, kemudian menghasilkan respon tertentu, maka stimulus netral tadi menjadi stimulus terkondisikan. Ya, jadi stimulus yang terkondisikan seperti itu pengertiannya. Bel yang dibunyikan dipasangkan dengan semangkuk daging akan menarik anjing. Ini perlu dilakukan secara berkali-kali gitu. Akhirnya bisa memunculkan respon dari anjing tadi. Nah, selanjutnya pengertian tentang respon dikondisikan atau
conditioned response. Conditioned response ini adalah respon yang telah dipelajari, sebuah respon yang telah dipelajari melalui proses pengkondisian klasik. Nah, sampai pada suatu saat daging tadi yang dipasangkan dengan bel itu dihilangkan. Kemudian anjing ternyata tetap memberikan respon. Ya, walaupun daging tadi dihilangkan. Bel itu berubah dari stimulus netral menjadi stimulus terkondisikan. Ini. Oh, ini enggak, ini salah ketik. Jadi ini after conditioning. Nah, oke, itu pengertiannya. Nanti bisa diulang kembali atau dicari kembali tentang pengertian itu. Nah, selanjutnya ini adalah proses pengkondisian klasik. Before conditioning. Nah, before conditioning di sini ada stimulus tak terkondisikan berupa daging memunculkan respon tak terkondisikan. Nah, berupa keluarnya air liur. Kemudian stimulus netral coba diberikan sebuah stimulus coba diberikan ke anjing. Ternyata anjing tidak memberikan respon. Sehingga bel yang dibunyikan itu disebut dengan stimulus netral. Ini proses sebelum conditioning, before conditioning. Nah, selanjutnya during conditioning, pada selama proses pengkondisian itu dipasangkan stimulus netral tadi dengan daging. Ini. Kemudian akhirnya anjing tadi mengeluarkan respon yang disebut dengan unconditioned response. Nah, sama-sama unconditioned response ya di sini. Tetap walaupun sudah ada pasangan tapi di sini tetap disebut unconditioned response. Bel yang berbunyi dipasangkan dengan daging atau conditioned stimulus. Ini stimulus di sini seharusnya tetap stimulus netral ya. Stimulus netral yang dipasang dengan unconditioned stimulus memunculkan unconditioned response di sini. Ya. Jadi ada dua stimulus, bunyi bel dan daging memunculkan air liur dari anjing. Nah, lalu kita hilangkan dagingnya, kemudian dilakukan stimulus conditioned saja, yaitu membunyikan bel saja. Nah, ketika bel dibunyikan, daging nggak ada, ternyata anjing tadi tetap mengeluarkan air liur. Nah, inilah proses pengkondisian klasik, yaitu yang after conditioning, stimulus terkondisikan memunculkan respon terkondisikan di sini. Oke. Inilah eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov terkait dengan behaviorism. Nah, ini kan berlaku ke anjing, ke binatang. Apakah ini bisa diadopsi? Mungkin begitu cara berpikirnya Pavlov, diadopsi di kelas untuk proses belajar. Karena kalau secara biologi kita kan satu kingdom ya dengan anjing, yaitu kingdom hewan. Kalau secara biologi, secara ilmu taksonomi. Nah, kita ke pengaplikasian di kelas. Ini contoh yang pertama. Step 1, before conditioning. Di sini ada stimulus netral yang tidak memunculkan respon yang relevan. Kemudian dimunculkanlah stimulus unconditioned yang memunculkan unconditioned respon. Ini teacher diam saja, tidak ada respon. Kemudian gurunya berteriak. Wih, gitu kan. Kemudian akhirnya muridnya takut. Nah, kemudian selama proses pengkondisian diulangi lagi, the neutral stimulus is repeatedly paired with unconditioned stimulus to produce unconditioned response. Jadi guru menjelaskan. Ini guru menjelaskan tidak ada respon. Kemudian guru ini mencoba berteriak atau memperingatkan. Siswanya takut, kemudian memperhatikan. Kemudian dipasangkan guru menjelaskan plus meminta siswa untuk memperhatikan dengan cara berteriak ya, di sini contohnya ekstrim sekali sehingga siswa takut. Nah, kemudian setelah pengkondisian
teriaknya ini dihilangkan, guru hanya menjelaskan saja. Nah, di sini ternyata memunculkan yaitu conditioned response. Conditioned response yaitu takut dan memperhatikan. Nah, inilah cara belajar yang dulu karena memang ini teori awalnya muncul duluan, maka ini yang diadopsi di sekolah-sekolah lebih dahulu begitu. Jadi kalau eh, cara klasik ya, cara klasik dari cara-cara sebelumnya. Ini contoh pengkondisian klasik dalam kelas. Kemudian dalam pengkondisian klasik itu ada fase. Ada dua, yaitu fase akuisisi, yaitu individual belajar untuk menghasilkan respon psikologi atau emosional terhadap keberadaan stimulus terkondisikan. Jadi akuisisi itu ya kita proses belajarnya itu mencoba untuk menghasilkan respon sesuai dengan yang diharapkan ketika diberikan stimulus terkondisikan. Kemudian ada fase extinction. Fase extinction itu adalah respon terkondisikan akan mulai menghilang dan akan secepatnya hilang seiring waktu. Jadi kalau fase extinction itu ketika suatu respon kemudian tidak diiringi oleh stimulus lagi atau tidak diberikan stimulus-stimulus lagi, maka lama-kelamaan akan hilang. Atau gampangannya ginilah, kalau kita sering mengerjakan soal, kemudian kita kan bisa, nah itu fase akuisisi. Kemudian kita lama gitu tidak latihan soal, nah lama-kelamaan ketika dihadapkan oleh soal kita kebingungan, nah itulah proses extinction atau punah, itu menghilangnya suatu respon terkondisikan karena tidak lama dilatih atau tidak lama diberikan stimulus. Itulah fase-fase dalam pengkondisian klasikal. Ini ada beberapa contoh ketika seorang mahasiswa mendapat sertifikat atau penghargaan voucher. Ini sepertinya bukan, ini bukan termasuk pengkondisian klasik ini. Jadi bukan di sini seharusnya ini slide-nya salah ini. Ini di pengkondisian operan di hukum efek. Nanti kita akan bahas lagi di sini. Nah, di sini di pengkondisian klasik juga itu ada, atau di teori behaviorisme itu juga ada istilah generalization dan juga discrimination. Nah, ini awalnya dari Pavlov juga. Ketika Pavlov sedang mempelajari proses pengkondisian klasik, dia menyadari bahwa kadang-kadang anjing akan mengeluarkan air liur juga ketika ada suara seperti bel disajikan. Nah, ketika ada suara yang lebih mirip seperti suara bel, semakin besar kemungkinan anjing itu mengeluarkan air liur. Itulah yang disebut dengan generalization. Jadi kan sebetulnya spesifik ya apa stimulus yang diberikan itu, yaitu berupa bunyi bel. Tetapi kalau ada sesuatu yang berbunyi mirip bel, ternyata responnya itu ada juga. Nah, begitu juga ketika siswa itu belajar, walaupun stimulus yang tidak diberikan itu sama persis dengan proses pengkondisian. Kalau ada stimulus yang lain, walaupun tidak sama persis, itu masih bisa memunculkan respon yang sama dari siswa. Secara lebih terstruktur, generalization itu adalah kecenderungan stimulus baru yang mirip dengan stimulus asli atau stimulus yang lama untuk menghasilkan respon yang serupa. Siswa sering menampilkan generalisasi terutama ketika mereka masih muda atau masih siswa-siswa SD gitu ya, siswa SD TK itu kalau walaupun responnya tidak sama, walaupun stimulusnya tidak sama tetapi mirip gitu ya dengan stimulus yang asli sebelumnya, maka tetap menghasilkan respon yang serupa. Kemudian ada juga discrimination. Discrimination itu adalah terjadi ketika individu menanggapi rangsangan tertentu tetapi tidak untuk rangsangan lain. Contohnya kasus seorang siswa yang telah belajar menjadi cemas selama tes matematika, tetapi mampu tetap santai selama tes bahasa Inggris atau sains. Nah, inilah yang disebut dengan diskriminasi atau membedakan. Nah, kenapa kalau matematika itu lebih cemas walaupun sama-sama belajar. Jadi besok tes. Nah, besok tes akhirnya belajar karena dia cemas, nah jelek. Kemudian kalau waktu
pelajaran bahasa Inggris atau sains, besok tes. Ada beberapa siswa atau mayoritas siswa tetap santai walaupun besok ada tes bahasa Inggris atau sains. Nah, itu yang disebut dengan discrimination. Sekarang ke pengkondisian operan. Nah, tokohnya adalah Thorndike dan Skinner. Jadi dilatar belakangi oleh masalah seperti ini. Jadi ada keterbatasan di pengkondisian klasik. Nah, keterbatasannya adalah manusia dan hewan lain tidak selalu membutuhkan stimulus untuk menghasilkan respon, tetapi lebih dapat melalui perilaku mereka sendiri atau beroperasi pada lingkungan untuk mengubahnya dengan cara tertentu. Jadi ada sesuatu motivasi untuk memulai perilaku mereka sendiri. Tidak perlu harus ada stimulus gitu. Itu bedanya pengkondisian klasik atau latar belakang munculnya teori pengkondisian operan di teori behaviorisme ini. Tindakan yang disengaja ini disebut dengan operan. Dan studi tentang bagaimana hewan belajar beroperasi di lingkungan mereka mengarah pada pandangan para behavioris tentang teori pembelajaran yang kedua di teori behaviorisme ini, yaitu pengkondisian operan. Jadi kita tidak harus memulai sesuatu perilaku dengan cara diberi stimulus dulu, tidak. Tetapi ada sesuatu yang secara sadar memulai terlebih dahulu. Tuh. Kita bahas yang pertama, yaitu hukum efek. Tokoh yang pertama yaitu Thorndike, itu dari hasil eksperimennya dia memunculkan yang namanya hukum efek. Jadi Thorndike menyatakan bahwa sebuah aksi yang diikuti oleh efek yang menyenangkan akan lebih mungkin untuk diulangi pada situasi yang sama. Sebuah tindakan yang diikuti oleh efek yang tidak menyenangkan akan kemungkinan kecil diulangi. Nah, contohnya di sini, Thorndike melakukan seperti ini. Jadi ada kucing, kemudian dikurung di kandang, kemudian di sini ada makanan. Ketika lapar dia kan pasti ingin makan di sini. Kemudian dia belajar, kemudian dia mencoba memencet, memegang ini. Dia kan harus membuka pintu, dia harus belajar. Tidak taunya dia mungkin sengaja atau tidak sengaja dia memainkan pedal ini. Kemudian ternyata membuka pintu yang mengakibatkan dia bisa memperoleh makanan ini. Nah, lama-kelamaan dia akan belajar, oh ternyata kalau saya mencet ini saya bisa mendapat makanan. Nah, itulah bedanya pengkondisian klasik dengan pengkondisian operan. Kalau pengkondisian klasik kan diberi stimulus dulu baru muncul perilaku. Kalau ini tidak. Dia ingin makan ini. Nah, kalau ingin makan ini, saya harus berbuat apa gitu, agar saya mendapat sesuatu yang saya inginkan. Itulah yang disebut dengan hukum efek di pengkondisian operan. Nah, contohnya adalah, ada di sini. Ketika seseorang mahasiswa mendapat sertifikat penghargaan plus voucher karena berhasil membuat produk iptek, maka mahasiswa tersebut akan memiliki kemungkinan untuk berusaha lagi membuat produk iptek ya, karena dapat sertifikat penghargaan plus voucher. Nah, kemudian jika seorang siswa yang membolos sekolah mendapat konsekuensi berupa pengurangan uang jajan, maka kemungkinan besar perilaku negatif tersebut tidak akan diulangi. Ini contoh-contoh di pengkondisian klasik. Nah, kita lanjutkan ke pengkondisian operan berdasarkan Skinner. Nah, Skinner itu memperluas idenya Thorndike dengan mengeksplorasi tipe pembelajaran yang terjadi ketika perilaku sukarela dikendalikan oleh manipulasi dari konsekuensi. Skinner itu berpendapat bahwa perilaku dikendalikan oleh konsekuensinya, dan oleh karena itu pengkondisian operan adalah pembelajaran di mana perilaku berubah dalam frekuensi atau durasi sebagai akibat dari akibat tertentu. Nah, contohnya tadi yang pemberian voucher, kemudian pengurangan uang saku. Ini yang disebut dengan konsekuensi yang yang dicetuskan Skinner di pengkondisian operan. Jadi memperluas idenya Thorndike tadi. Jadi memvariasi konsekuensi yang diperoleh dari siswa ketika dia belajar. Teori Skinner juga menggambarkan hubungan antara perilaku dengan konsekuensinya.
Jika perilaku individu dengan segera diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan, maka individu itu akan melakukan tindakan itu lebih sering. Nah, contohnya gini, Anda dapat menyelesaikan soal, kemudian pada saat itu juga setelah selesai Anda mendapat reward, mendapat tepuk tangan, mendapat hadiah uang atau apa. Nah, kesegeraan memberikan konsekuensi yang menyenangkan itu akan lebih memotivasi siswa untuk lebih sering melakukan tindakan yang lebih baik lagi. Itu maksudnya. Yang poin kedua, penggunaan konsekuensi yang menyenangkan atau tak menyenangkan untuk mengubah perilaku itulah yang disebut dengan pengkondisian operan. Jadi memvariasi konsekuensi. Nah, konsekuensi kondisi yang menyenangkan atau tak menyenangkan yang mengikuti perilaku dan mempengaruhi frekuensi perilaku di masa mendatang. Ini prinsip-prinsip dalam teori belajar behaviorisme. Ada konsekuensi. Kemudian ada yang disebut dengan reinforcer atau penguat. Konsekuensi yang memperkuat sebuah perilaku. Inilah yang biasanya mahasiswa itu bingung. Penguat itu ada dua. Penguat positif dan penguat negatif. Nanti kalau ketika ada tahu istilah hukuman, punishment itu nanti agak bingung dengan penguat negatif. Jadi penguat positif itu gini. Konsekuensi menyenangkan yang diberikan untuk memperkuat perilaku, itu penguat positif. Kalau penguat negatif membebaskan dari situasi yang tidak menyenangkan untuk memperkuat perilaku. Contoh, konsekuensi menyenangkan yang diberikan untuk memperkuat perilaku. Misalkan, kamu akan mendapat nilai yang bagus dan juga sepeda baru jika kamu rajin belajar dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, nilai yang bagus dan juga sepeda baru itu disebut dengan penguat positif karena diperlukan untuk menguatkan perilaku yang diinginkan yaitu belajar. Ya. Kemudian penguat negatif itu membebaskan. Misalkan gini, biasanya kan belajar itu kan tidak disukai oleh siswa. Belajar lama kan tidak disukai. Nah, jadi bisa saja seperti ini penguat negatif itu. Kamu tidak akan mencuci piring selama seminggu. Nah, jika kamu eh, apa? Jika kamu mendapat nilai 100. Nah, itu contohnya penguat negatif membebaskan dari situasi yang tidak menyenangkan. Misalkan tidak perlu mencuci piring. Nah, untuk memperkuat perilaku. Perilakunya yang dihasilkan nilainya bagus gitu. Itu penguat negatif. Contohnya lagi gini. Kamu tidak akan belajar 1 jam lebih lama jika kamu bisa melakukan pengukuran arus listrik. Nah, seperti itu juga termasuk penguat negatif. Jadi menghilangkan sesuatu untuk memperoleh sesuatu yang baik. Itu penguat negatif. Nah, sekarang ke punisher atau hukuman. Konsekuensi tak menyenangkan yang memperlemah suatu perilaku. Nah, kalau reinforcer itu kan konsekuensi yang menyenangkan. Kalau hukuman itu konsekuensi yang tak menyenangkan, yang memperlemah suatu perilaku. Ya, contohnya hukuman-hukuman tadi itu. Jadi, kamu harus mencuci piring kalau tidak mendapat nilai 100. Nah, itu disebut dengan hukuman. Tuh, kamu harus mencuci piring kalau tidak hari ini tidak belajar. Gitu. Kamu harus piket kelas selama seminggu jika belum bisa melakukan pengukuran arus listrik menggunakan ampere meter. Itu disebut dengan punishment. Nah, oke, ini tugas. Bandingkan classical conditioning dengan operant conditioning. Jadi kalau membandingkan itu kan berarti ada faktor pembanding. Jadi misalkan membandingkannya ada 3 faktor, berarti ada 3 perbedaan, ada 3 perbandingan gitu. Jadi kalau dibandingkan itu tidak selalu dibedakan ya, bisa saja sama. Kan perbandingan itu tidak selalu beda. Hal yang sama juga bisa dibandingkan. Jadi apa yang sama dari classical conditioning, apa yang beda dari classical conditioning dengan operant conditioning itu silakan dibandingkan. Nah, terima kasih itu untuk materi teori behaviorisme introduction
Nanti masih ada beberapa hal lagi yang akan disampaikan terkait dengan teori behaviorisme dan itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.